Berkarir di dunia industri digital media saat ini semakin menjanjikan. Banyak sekali platform-platform digital yang berkembang, di mana kamu bisa menghasilkan cuan dan pundi-pundi uang dari kanvas digitalmu. Nah, ikuti podcast kami, di mana kami akan membahas banyak sekali update-update mengenai multimedia dan industri-industri visual saat ini di Indonesia. Selamat datang di Bikin Animasi. Ini adalah episode pertama podcast kami. Perkenalkan, nama saya Narutama Sutrisno, kreatif dan visual effect supervisor di Bikin Animasi. Di podcast ini, kita akan membahas berbagai macam informasi terupdate di dunia industri visual dan animasi. Dan juga kita akan sharing mengenai pengalaman dan juga keseruan berkecimpung sebagai praktisi di industri ini. Nah, mungkin pertama kali aku ingin mengenalkan kepada kalian bikin animasi itu apa. Jadi, bikin animasi itu adalah sebuah studio animasi dan multimedia yang berdiri di tahun 2017 di bulan Juli. Kita tuh basisnya di Yogyakarta, terus kita fokus ke digital art, terutama motion graphic dan animasi. Nah, terus dalam rentang waktu sejak pertama berdiri, bikinanimasi.com tuh telah berkolaborasi dengan banyak banget partner dan klien, dan bisa menghasilkan berbagai macam digital art seperti video mapping, holoscreen, digital backdrop, mixed reality, bahkan visualisasi arsitektur seperti untuk properti di Indonesia. Nah, industri visual tuh saat ini sedang memasuki era baru, di mana computer generated image itu menjadi backbone di industri entertainment. Mulai dari film, iklan, sampai ke pertunjukan. Dan teknologi visual tuh juga mengalami inovasi yang cukup progresif, yang membuka kesempatan buat para kreator visual untuk mengekspor teknik-teknik visual dalam karya-karya digitalnya. Dan tidak hanya di dunia, tapi juga di Indonesia saat ini, peranan digital konten tuh merambah ke industri entertainment baik on air maupun off air. Sehingga muncul tuh seniman-seniman baru yang mengekspresikan karya-karyanya di media digital seperti yang tadi saya sebutkan, video mapping, anamorphic display, dan berbagai digital media lainnya. Tapi ada sebuah tapinya nih. Tidak semua calon digital kreator memiliki kesempatan untuk bisa nembus industri tanah air saat ini. Butuh sebuah networking yang menjembatani para visual artist untuk bisa masuk ke industri. Belum lagi standar kualitas yang harus ditembus. Nah, bikin animasi itu muncul sebagai salah satu wadah untuk menjadi jembatan itu. Kami fokus sebagai sarana eksplorasi dan inovasi para digital kreator untuk menghasilkan karya digital multimedia yang bisa kita salurkan ke industri kreatif digital. Sejak tahun 2019-an lah, kita mulai aktif menjalankan workshop yang dibuka untuk umum, yang bertujuan untuk mengembangkan bakat-bakat lokal menjadi visual artist dengan standar industri saat ini. Hari ini tuh kita pengen sharing ya mengenai bagaimana keseruannya berkecimpung di dunia industri visual ini. Langsung aja di samping saya udah ada produser andalan dari bikin animasi. Ada Mas Roy, Mas Adit, dan Mas Baskoro. Mana Mas Baskoro? Muncul dong, muncul. Simsalabim. Nah, ini dia. Kursinya habis. Ya, habis. Nah, ini bertiga ini adalah produser-produser andalan bikin animasi. Jadi gini teman-teman, kita nih di episode pertama rencana mau cerita kepada penonton kita soal sharing nih, gimana pengalaman kalian soal berkecimpung sebagai praktisi di industri entertainment ya saat ini ya, meskipun kita bagian dari industri entertainment. Nah, mungkin nanti kalian bisa ceritakan yang menurut kalian tuh menarik atau berkesan selama kalian tuh menghandle event-event baik mungkin skala nasional atau mungkin yang internasional juga boleh. Nah, mungkin dari Mas Adit dulu nih, boleh diceritain nggak yang kira-kira menarik atau berkesan buat Mas Adit selama produksi itu seperti apa? Oke, kalau ada sebenarnya ada banyak event yang menarik, tapi salah satunya mungkin yang saya ingat itu event NDC di Bali. Itu event 3 hari, persiapan cukup panjang, pekerjaan cukup menantang, LED-nya sangat lebar, U-shape. Kemudian di samping itu kita bisa sambil berpetualang. Jadi kita berangkat bareng-bareng dari kantor dari Jogja menuju ke Bali. Nggak melulu untuk bekerja, jadi tapi kita bisa sambil sekalian piknik pertama siapa semacam ekspedisi bareng teman-teman lah ya, bawa mobil ya. Oke. Kalau secara display sendiri juga memang produksinya seingatku menantang banget ya.
Ya. Itu U-shape, terus bahkan ada Dolby, ya kan? Terus ada anamorphic display di gate kan. Ya. Nah, mungkin yang berikutnya mungkin cepet aja ya. Mungkin Mas Roy ada pengalaman apa atau sesuatu hal yang berkesan selama bekerja di industri ini? Ya berdasarkan pengalaman yang udah itu, ya tapi ini memang eranya sebelum pandemi sih. Itu yang apa ya, gak kebayang adalah ternyata airport life itu bisa terjadi di dunia ini. Maksudnya di bidang pekerjaan ini gitu. Iya itu airport life gimana? Jadi bukannya sombong, bukannya congkak gitu kan. Jadi pernah sarapan di Makassar, makan malam di Medan. Pagi, makan malamnya di Medan. Makan Oh, Medan. iya. Jadi waktu itu event Samsung kalau nggak salah. Jadi memang kita roadshow di beberapa kota dan itu memang salah satu capek bekerja tapi fun-nya edan sih. Jadi bisa layaknya orang-orang kaya gitu. Ya, sarapannya mana di Makassar, makan malam di Medan. Nah, kayak gitu terus bisa keliling kayak ke Manado, manapun gitu. Jadi di bidang ini tuh sebenarnya ya kalau saya pribadi karena memang hobi traveling tuh oke gitu. Jadi memang ternyata bisa juga mengakomodir kemauan passionnya kayak gitu. Iya. Pas ya bekerja, dapat duit, tapi sekalian menyalurkan hobi plesir. Ya itu juga salah satu benefit ya dari profesi ini ya. Nah mungkin saat ini kita mau nanya Mas Baskoro nih. Gimana Mas Baskoro? Pengalaman apa yang membuat selama kerja di industri ini yang berkesan buat Anda? Yang cukup berkesan buat saya itu baru saja sih, belum lama-lama banget. Kita itu produksi konten untuk Miss Mega Bintang Indonesia. Oh, bulan Mei 2024 ya? Ya, acaranya Kak Igun dengan Mas Indra. Jadi menurut saya cukup berkesan karena jujur saya sendiri itu jarang produksi dengan standar broadcast internasional ya. Oh iya, kemarin tuh lightingnya juga. Iya, jadi kan produksinya keren banget tuh, ada Iya. Spider-Cam gitu. Iya. Buat saya cukup baru juga sih untuk lihatnya, jadi bisa sambil belajar juga. Itu pertama kali di Indonesia loh pakai Spider-Cam untuk fashion show ya gitu. Baru tahu. Makanya cukup keren banget. Betul. Iya. Yang berkesan apa ya? Apakah karena ketemu cewek-cewek cantik? Banyakan bonusnya. Ya. Itu mungkin buat teman-teman yang lain kayak gitu ya. Oh, iya. Tapi kalau saya lebih fokus ke lampu. Oh, iya. percaya. Bridging-nya. Oke. Wah, kok tangannya gini nih, Bridging-nya kan Oh iya, oke. Siap. Iya. Nah, jadi memang bekerja di industri ini tuh banyak banget ya benefitnya. Selain ya pasti duit ya. Kita bisa jalan-jalan, menyalurkan hobi, dan mungkin bisa mendapatkan pengalaman bekerja di tim yang hebat dengan standar internasional. Nah, pastinya nggak hanya senang-senang, tapi pasti ada juga tantangan atau mungkin kondisi-kondisi yang kurang menyenangkan atau challenging buat teman-teman produser. Nah, mungkin bisa sedikit sharing dari Mas Adit. Selama produksi, apa yang biasanya menjadi tantangan buat Mas Adit? Balik ke reverse tadi, saya tuh di event yang tiga hari di Bali. Itu karena render time-nya juga panjang karena LED gede banget. 15K waktu itu kalau nggak salah ya. 15K. Nah itu kan kita ada 3 hari. Hari pertama event, sorenya itu harus ada GR untuk besokannya. Kemudian hari kedua itu event, harus ada GR untuk hari ketiganya. Jadi waktunya emang perlu ditata biar semuanya tuh bisa kejar gitu. Oh iya, karena memang jumlah load kerjaan terus kapasitas yang harus di-render itu memang cukup besar ya dengan waktu yang mepet ya. Nah mungkin Mas Roy, selama Mas Roy udah berapa ya? 39 tahun ya? Bukan, 390 tahun kayaknya bro. apa Mas Roy yang menjadi kendala-kendala Mas Roy selama di industri ini? Ya, kendalanya sih bukan kendala, maksudnya Tantangannya ya. Itu kita juga harus sedikit belajar sulap. Oh sulap, luar biasa. Gimana itu? Jadi bahkan pada hari H sendiri itu masih ada revisi. Hari H ya revisi. Hari H dan itu event sudah berjalan masih ada revisi. Kayak eventnya AAPN-nya Allianz. Oh iya, itu wording dan ratusan ya itu ya. Ratusan. Beberapa foto yang minta diganti pada saat itu eventnya sudah berjalan, sudah running. Sudah berjalan. Sudah running. Okay. Jadi cuma dikasih waktu nggak lebih dari
sejam, nggak nyampe setengah jam lah kita Itu resolusinya juga cukup gede kan resolusinya seingatku ya. besar. Nah, itu sih tantangannya di kita gitu. Selain itu juga ya itulah pokoknya hari H-1 itu udah bonus sebenarnya. Kalau ada revisi Kalau H-1 revisi itu H-1 bonus. udah bonus. Tapi kalau hari H itu yang luar biasa sih. Ya. Tapi so far kalau yang kita praktekkan di bikin animasi itu kita udah punya SOP bagaimana menghandle last minute changes, sehingga ya sampai saat ini sih klien masih aman-aman dan puas lah. Nah ini mungkin mesti rada beda nih Mas Baskoro nih. Apa nih kendalanya? Apa kendalanya belum dapat? Kalau dibilang kendala sih Enggak ya? enggak, Mas karena ini Baskoro sebenarnya- manusia tanpa kendala. aduh, Gimana, Mas? kendala putra petir. Wah. Sorry. Aman banget. Terus gimana Mas? Silakan. Jadi itu kita apa ya istilahnya ini bukan disebut kendala karena ini sifatnya tidak terduga. Tidak terduga. Ya, Oke, karena oke. seperti yang kita lalui beberapa minggu yang lalu, Minggu yang lalu. dalam 1 minggu itu kita ada rentetan 3-4 event yang berdekatan. Nah, seminggu. Ya. Sementara itu kita udah bagi plot tim, ini ngerjain ini, tapi ada satu kendala di mana salah satu tim itu mendadak tidak bisa berangkat karena ada keperluan lah. Kalau kemarin sih sakit ya, jadi memang urgent, tidak bisa berangkat. Terus last minute kita harus istilahnya apa ya? Kita harus ngatur tim-tim yang udah kita plot tadi untuk bisa mengcover semua event yang mau jalan itu. Nah. Otomatis ini harus bisa ini harus bisa ngerjain ini, jadi gitulah. Dan untungnya Saling sih cover ya. yes, Ya. untungnya sih berjalan lancar Ya. dan teman kita juga udah sembuh. Ya sebenarnya masih pengen banyak yang tak omongin, tapi mungkin untuk episode pertama ini kayaknya sekian dulu ya teman-teman. Jadi yang penting tadi kita udah sedikit sharing mengenai bagaimana suka dukanya lah berkecimpung di industri visual, terus kurang lebih ada tantangan-tantangan, terus menyalurkan hobi dan segala macamnya. Nah, mungkin di episode-episode berikutnya kita akan banyak sharing dan undang tamu-tamu yang berkompeten di dunia ini yang bisa menambah insight sama sharing lah cerita mengenai bagaimana proses mereka ketika berkarir lah di industri visual ini. Oke, sekian dulu dari Bikin Animasi. Salam hormat. Terima kasih.